dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Juala. Bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-23 dari surah ke-14 surah Ibrahim. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan, ikhtiar di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita melanjutkan di dalam menelusuri pesan-pesan terbaru yang terdapat dalam 3 ayat terakhir ini, alangkah baiknya sebagaimana biasa kita mereview sejenak, memperhatikan pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat-ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin, yaitu dari ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-20. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rahmat dan barakah serta hidayahnya untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ke-18 Allah kembali memberikan perumpamaan. Di dalam Allah menyampaikan pesan-pesannya untuk kita semuanya. Perumpamaan tentang mereka yang mengingkari Tuhan, usaha mereka seperti abu, ditiup angin kencang pada suatu hari yang penuh badai. Mereka tak berdaya sama sekali atas segala yang sudah mereka peroleh. Itulah kesesatan yang sudah jauh dari sasaran. Sehingga mendapati ayat ini Bapak dan Ibu, siogyanya menjadi kewaspadaan dan kehati-hatian pula bagi kita ke depannya. Bahwa sesungguhnya bukan hanya dilihat bahwa kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Namun di dalam kita melakukan sesuatu ataupun ketika tidak melakukan sesuatu, yang kita memohonkan kepada Allah adalah sesuatu yang kita lakukan itu sekecil apapun adalah sesuatu yang bermanfaat dan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika tidak melakukan sesuatu, ketika kita tidak melakukannya semata-mata hanya karena memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga hal itu pula yang akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita bisa mendapati di dalam ayat 19. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Tidakkah kau lihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan sebenar-benarnya? Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika ia menghendaki, ia akan menghapus kamu dan menggantimu dengan makhluk yang baru. Sehingga betapa melalui ayat ini sepatutnya menjadi peringatan pula bersama bagi kita semuanya. Bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka kebenaran yang di dalamnya adalah kebenaran hakiki. Kebenaran yang akan terus terlestarikan. Dan begitu Allah mengingatkan bahwa betapa kecilnya kita sesungguhnya dalam keberadaan kita di dalam alam kehidupan di dunia ini. Dan bahwa betapa singkatnya pula sesungguhnya perjalanan kehidupan kita. Dan bahwa betapa Allah telah menjadikan begitu banyak contoh di hadapan kita semuanya. Bukan hanya dalam kisah-kisah yang dihadirkan dalam Al-Quran. Mengenai bagaimana kisah-kisah kaum terdahulu yang telah Allah ganti kemudian dengan kaum-kaum berikutnya. Namun di dalam kehidupan pun kita telah mendapati pula bahwa generasi itu terus berlanjut, silih berganti. Bahwa dahulu kita kanak-kanak, kini kita telah menjadi bagian dari etapa kehidupan manusia yang boleh jadi sudah berada dalam etapa terakhir sekarang ini. Maka tidak lama kemudian pun akan Allah munculkan hamba-hamba Allah yang baru sebagai penerus dan pelestari alam semesta ini. Dan sebagaimana kita dapati bahwa segala sesuatu yang kita dapat dalam kehidupan ini, wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Dan buat Allah itu bukanlah masalah yang besar di dalam mengadakan atau meniadakan sesuatu. Nah, baiklah dengan berbekal atas apa yang kita dapati dalam ayat-ayat sebelumnya,
Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menelusuri pesan terbaru dalam 3 ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-21. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum maghnun anna min adzabillahi min syai'. Mereka semua di hadapan Allah. Lalu kaum yang lemah berkata kepada mereka yang congkak, dahulu kami pengikut-pengikutmu. Dapatkah kamu melepaskan kami agak sedikit dari azab Allah? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana mim mahis. Mereka pun menjawab, kalau Allah memberi petunjuk kepada kami, pasti kami memberi petunjuk kepadamu. Sama saja buat kita sekarang. Kita mengeluh atau bersabar. Tak ada lagi tempat melarikan diri buat kita. Ayat ke-22. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan syaitan pun berkata, setelah masalah sudah diputuskan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu janji yang benar. Dan aku pun juga menjanjikan kamu. Tetapi aku telah menyalahi janjiku kepadamu. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dan aku pun tak punya kekuasaan atas kamu selain mengajak kamu. Fala talumuni walumu anfusakum. Lalu kamu memenuhi ajakanku, maka janganlah kamu menyalahkan aku, salahkanlah dirimu sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku tak dapat menolongmu dan engkau pun tak dapat menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku menolak perbuatanmu dulu, mempersekutukan aku dengan Allah. Innal zalimina lahum adzabun alim. Bahwa orang durjana akan mendapatkan azab yang keras. Ayat terakhir, ayat ke-23. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha bi'izni rabbihim. Dan mereka yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka tinggal di situ selama-lamanya dengan izin Tuhan mereka. Tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan mereka di dalamnya ialah salam. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, betapa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang untuk kita semuanya. Allah berikan gambaran kepada kita semuanya bagaimana situasi dan kondisi pada saat nanti kita semua dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seluruh buku catatan telah dibukakan untuk kita semuanya. Dan pada saat itulah, tidak ada lagi pembohongan, pengingkaran yang bisa dilakukan oleh siapapun. Melainkan yang didapati pada hari itu, hanyalah kebenaran dari segala kebenaran yang selalu Allah sampaikan untuk kita semuanya. Tidak ada lagi tipu daya di sana. Tidak ada lagi pembohongan, melainkan semuanya mengakui segala kebenaran Allah. Dan melalui 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, kembali kita mendapati siraman kasih sayang Allah yang luar biasa untuk kita semuanya. Digambarkan Allah selalu 2 sisi di dalam ayat-ayatnya.
diberikan gambarannya bagaimana akhir dan kesudahan daripada orang-orang yang menyombongkan diri di dalam kehidupannya. Yang mereka tidak menyadari bahwa kesombongannya kepada manusia itu adalah merupakan kesombongannya pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan tidak menyadari bahwa kita semuanya hanyalah makhluk ciptaan Allah, dan segala sesuatu yang melekat di dalam diri hanyalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa kita mendapati di dalam ayat ini bahwa bagaimana Allah menggambarkan kepada orang-orang yang berkuasa, kepada orang-orang yang memiliki segala sesuatu dan bisa mempengaruhi orang-orang yang berada di seputarnya, dan kemudian mereka mengajaknya untuk melakukan hal-hal yang sama dengan atas apa yang telah mereka lakukan. Maka kalau seandainya kebaikan yang mereka sampaikan, maka betapa bahagianya tentunya. Namun dari apa yang kita dapati dalam ayat ke-21 ini adalah bagaimana saling salah menyalahkan nanti antara orang-orang yang mengajak kepada jalan yang tidak benar dengan orang-orang yang mau mengikuti ajakan-ajakan pada jalan yang tidak benar itu. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bagaimana orang-orang yang lemah itu menyampaikan kepada orang-orang yang merasa besar dirinya, kepada orang yang merasa berkuasa dengan kekuasaannya, merasa orang yang paling kuat dengan segala kekuatannya. Namun sesungguhnya apa yang mereka pertengkarkan di sini, saling salah menyalahkan antara orang yang mengajak dan orang yang diajak, adalah suatu hal yang sia-sia. Maka dari apa yang kita dapati dalam terminologi yang disebutkan di dalam ayat ini, terdapat kata du'afa di sini. Du'afa boleh jadi kita selama ini banyak mengartikan bahwa du'afa hanya digambarkan kepada mereka-mereka yang lemah, yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki kekuatan di dalam kehidupannya. Namun, kedu'afaan yang paling hakiki adalah ketika tidak memiliki keimanan di dalam dada. Maka sebagaimana digambarkan di dalam ayat ini, yang terjadi pertengkaran itu adalah orang-orang yang mau dan lemah diajak untuk berbuat yang tidak benar. Dan mereka sering menyalahkan kepada orang yang mengajak mereka kepada perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu. Maka di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, tidak banyak kata du'afa ini. Di antara yang bisa kita dapati adalah di dalam ayat ke-266 pada surah Al-Baqarah. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatam min nakhili wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha isarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu memikirkannya. Maka tentunya ketika kita membaca ataupun mendengarkan ayat ini, bahwa bagaimana Allah selalu memberikan gambaran-gambaran pesan-pesan itu dalam tamsil-tamsil, dalam perumpamaan-perumpamaan. Maka tentunya yang paling kita khawatirkan adalah Bapak dan Ibu, bukan dikarenakan kita meninggalkan ketika kita berpulang kepada Allah itu semata hanya secara fisik ketika anak-anak itu masih kecil. Bukankah kita bisa mendapati bahwa banyak hamba-hamba Allah yang meninggalkan anak-anaknya pada saat anak-anaknya masih kecil. Namun kemudian anak itu bisa tumbuh dan menjadi besar secara fisiknya. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana anak-anak kita itu, apakah kita tinggalkan mereka dalam kuat keimanannya kepada Allah, ataukah lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sesungguhnya yang harus menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas apa yang telah diamanahkan kepada kita semuanya, termasuk suami atau istri dan anak-anak kita semuanya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka yang harus kita perkuat pada diri anak keturunan kita semuanya, bukan hanya masalah pengetahuan, bukan hanya masalah rezeki, jabatan, ataupun kekuasaannya, namun adalah bagaimana kita memastikan bahwa kita telah membekali mereka dengan pesan-pesan tauhid, pesan-pesan mengajak mereka untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain daripada itu kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana dalam surah Al-Ghafir pada surah ke-40 ayat ke-47 kembali kita mendapati terdapat kata du'afa dalam hal ini. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, wa iz yatahajjuna fin nari fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan di dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Itulah disampaikannya. Maka kita bisa mendapati di sini bahwa du'afa dalam konteks ayat yang kita baca pada hari ini, dalam ayat ke-21, dan dalam ayat ke-47 ini, bukanlah lemah secara fisiknya ataupun secara ekonominya, tapi lemah dalam imannya, sehingga mereka tergiur dan mau diajak untuk melakukan perbuatan yang tidak benar itu. Maka kita bisa dapati bahwa bagaimana jawaban dari orang-orang yang mengajak kepada perbuatan yang tidak benar itu. Qalal ladzina istakbaru inna kullum fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Orang-orang yang menyombongkan diri, yang telah mengajak orang-orang terjerumus itu berkata, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Dan terakhir saya ingin membacakan bahwa dalam konteks yang lain, terdapat kata du'afa di dalam Al-Quran pada surah ke-9 dalam ayat ke-91. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Justru di dalam ayat ini kita bisa mendapati bahwa kepada orang-orang yang lemah secara fisiknya, lemah secara ekonominya dalam ketidakberdayaan, sebagaimana kita bisa mendapati bahwa mereka ingin sekali ikut berperang, tetapi mereka tidak memiliki tunggangan-tunggangan berupa kuda yang bisa digunakan sebagai kendaraan perang mereka. Dan Rasulullah pun tidak bisa menyediakan ketika itu untuk mereka. Maka mereka tidak menjadi bagian orang yang dipersalahkan. Dan bahwa bagaimana mereka justru dengan segala kelemahan fisik yang ada, secara materi pun mereka lemah. Namun mereka betapa ikhlasnya kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Maka tentunya kepada orang-orang yang dalam kategori yang demikian berbeda dengan kategori du'afa yang kita baca di dalam ayat ke-21 ini. Maka kalau seandainya kita miskin dalam harta Bapak dan Ibu, ataupun boleh jadi minim sekali dalam ilmu, ataupun lemah pula di dalam kekuatan, tidak perlu disesali. Bahwa ini boleh jadi adalah merupakan pintu rahmat Allah juga buat kita. Tetapi yang harus waspada adalah ketika du'afa dalam konteks, bukanlah du'afa secara fisik, tetapi adalah orang yang lemah dalam imannya, dalam tauhidnya, dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana di dalam ayat ke-22, tidak saja antara orang yang mengajak dan orang yang diajak kepada jalan yang tidak benar saling salah menyalahkan. Dan bahwa bagaimana kemudian kita bisa mendapati
Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa syaitan pun akan berlepas diri kepada orang-orang yang telah mengikutinya. Dan syaitan pun berkata setelah masalah sudah diputuskan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu janji yang benar. Dan aku pun juga menjanjikan kamu, tetapi aku telah menyalahi janjiku kepadamu, dan aku pun tak punya kekuasaan atas kamu selain mengajak kamu. Inilah sesungguhnya yang disampaikan oleh syaitan. Dan hal ini mengingatkan kita semuanya ketika bahwa bagaimana ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah akan mengutus Nabi Adam di muka bumi ini. Dan betapa iblis membangkang kepada Allah. Sehingga Allah murka kepadanya. Dan bahwa bagaimana iblis pun telah menyampaikan janji dan tekadnya untuk menyesatkan seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan bahkan menyesatkan dan menggelincirkan Nabi Adam dan Ibu Hawa pun dilakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iblis telah berjanji kepada Allah untuk melakukan perintangan dan penghalangan. Dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Hanya dua sisi yang tidak disebutkannya, dari atas dan dari bawah. Maka tentunya kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan dari semua sisi ini, terutama secara vertikal kita bermohon kepada Allah semoga Allah tingkatkan kualitas iman dan tauhid kita dan merundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita bisa lakukan dari sisi atas dan bawah kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati pada pagi hari ini, bagaimana Allah senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya. Dan tentunya dari dua gambaran ini, gambaran penghuni neraka bahwa betapa mereka saling salah menyalahkan, maka Allah sampaikan kepada kita contoh untuk menjadi visi kita bahwa bagaimana gambaran kehidupan kepada orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat ini adalah suasana yang sangat indah dan semoga kita menjadi bagian pula di dalamnya. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan mereka yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka tinggal di situ selama-lamanya dengan izin Tuhan. Ucapan mereka di dalamnya ialah salam. Nah, untuk memperkuat visi kita, Bapak Ibu sekalian, semoga kita dimasukkan dalam kategori yang disebutkan dalam ayat ke-23 ini. Allah menyampaikan pesan untuk kita semuanya, bahwa bagaimana keindahan surga, dan bagaimana ucapan-ucapan orang-orang yang berada di dalam surga itu. Di dalam surah Yunus ayat ke-9, pada surah ke-10. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan kebaikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dilanjutkan pada ayat berikutnya, memberikan gambaran bagaimana keadaan mereka yang berada dalam surga itu. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan ayat yang baru kita baca ini boleh jadi ayat yang sudah sangat familiar untuk kita semuanya. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam, wa tahiyyatuhum fiha salam. Maka Allah sampaikan dengan kalimat yang sama, terdapat di dalam ayat ke-10 pada surah Yunus ini, tahiyyatuhum fiha salam. Dan Allah sampaikan, wa akhir da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Betapa bedanya ucapan yang disampaikan oleh penghuni neraka dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh penghuni surga sebagaimana kita dapati
dalam perpaduan antara ayat ke-23 dan ayat ke-10 pada surah Yunus ini, tiada lain ucapan mereka selain Allahumma, Alhamdulillah, dan salam. Itulah ucapan-ucapannya. Ucapan yang sangat menyejukkan. Ucapan-ucapan yang menggambarkan bahwa betapa mereka dalam naungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saatnya kita berada dalam naungan Allah, tidak usah menunggu sampai nanti di surga nanti. Di dalam kehidupan dunia pun, kalau seandainya kita berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berada dalam radius yang sangat dekat kepada Allah, maka niscaya ucapan-ucapan yang kita keluarkan pun adalah ucapan-ucapan yang senada dengan apa yang kita dapati dalam ayat ke-23 pada surah Ibrahim dan pada ayat ke-10 pada surah Yunus ini. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita memantaskan diri, melatih diri di hadapan Allah untuk menjadi penghuni surga itu. Penghuni surga tidak ada ucapan yang lain kecuali ucapan yang baik-baik saja. Maka mudah-mudahan kita pun hanya ucapan baik-baik saja yang harus kita keluarkan. Kalaupun ternyata memang dalam keadaan emosi, bukankah diam itu adalah lebih baik kalau saatnya dibandingkan dengan kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan diri kita sendiri tentunya. Dan begitu pun Bapak Ibu sekalian untuk memperkuat visi kita, harapan dan doa kita semoga kita dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapati ucapan-ucapan yang indah itu. Maka Allah sampaikan pula di dalam beberapa ayat pada surah Al-Ahzab, mulai dari ayat 41 sampai dengan ayat 44 pada pagi hari ini. Pada ayat 41 surah ke-33 Al-Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar dia Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maka ayat terakhirnya dari rangkaian ayat ini adalah tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa addalahum ajran karima. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemui Allah ialah salam, dan dia Allah menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagian akhir daripada betapa indahnya perkataan-perkataan yang dihadirkan para penghuni surga ini. Maka di dalam Al-Quran kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana dalam surah Al-Waqiah yang kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah di dalam membacanya. Di dalam surah Al-Waqiah pada ayat ke-25, surah ke-56, la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Illa qilan salaman salama. Tetapi mereka mendengarkan ucapan salam. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa bagaimana Allah menyampaikan dua hal yang berbeda dan berseberangan tentunya. Ketika kita menginginkan agar kita menjadi bagian penyampai dan penerima ucapan salam di dalam surga itu, maka kita pun harus membiasakan diri untuk memantaskan diri berada menjadi bagian di dalamnya. Yaitu adalah di dalam surga itu tidak terdengar percakapan-percakapan yang sia-sia, apalagi menimbulkan dosa. Maka tentunya bukan hanya kita membiasakan diri dengan memperbanyak salam, dengan menyampaikan ucapan-ucapan yang baik, namun kita memantaskan diri pula dengan tentunya meninggalkan di dalam kehidupan kita percakapan yang sia-sia, percakapan yang tidak bermakna, yang tidak ada hikmah di dalamnya, percakapan yang apalagi bisa menghantarkan kita dari pembicaraan itu kepada perbuatan-perbuatan dosa.
Itulah yang sampaikan. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan begitu banyaknya. Di dalam surah Hud ayat ke-69, kemudian di dalam surah Al-Hijr ayat ke-52, di dalam surah Maryam ayat ke-62, dalam surah Al-Anbiya ayat ke-69, dalam surah Al-Furqan ayat ke-63, surah Al-Furqan ayat ke-75, surah Az-Zariyat ayat ke-25, dan surah Al-Waqiah yang sama-sama kita baca tadi adalah kumpulan ayat-ayat yang Allah menyampaikan bahwa itulah ucapannya salam. Hanya ingin membacakan bahwa pada bagian akhir daripada acara kita di pagi hari ini, bahwa bagaimana Allah menyampaikan di dalam surah Al-Furqan ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, ibadur rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka hanya mengucapkan salam. Betapa Allah menyampaikan inilah fenomena kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita tidak saja menjaga diri kita untuk terus senantiasa berada di jalan yang lurus, namun kita harus waspada pula bahwa rintangan-rintangan itu selalu ada, termasuk orang yang bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dalam perjalanan kehidupan ini. Maka Allah menyampaikan di dalam ayat ini, tidak perlu kita tanggapi, tetapi kita cukup kalaupun toh mau mengucapkan salam. Maka bagaimanakah gambaran mereka itu? Ulaika yujzaunal ghurfata bimal sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan ucapan salam. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang kita dapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Allah menggambarkan kepada kita bahwa betapa mengerikannya azab api neraka itu. Namun hal itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah. Sebagaimana Allah menggambarkan kepada kita beberapa hari kemarin, termasuk minuman nanah itu disampaikan. Itulah minuman para penghuni neraka itu. Bukan Allah berlaku kejam kepada kita, namun agar hal itu menjadi motivasi bagi kita memohon kepada Allah, semoga kita tidak termasuk dalam kelompok itu. Dan begitu pun Allah menyampaikan begitu banyaknya kata-kata indah di dalam Al-Quran, dan khususnya dengan perkataan salam itu sendiri. Bahwa yang kita lahirkan di dalam kehidupan ini bukan hanya sekedar ucapan salam, ucapan assalamualaikum. Bagus kita menyampaikan assalamualaikum, namun hakikatnya adalah kedamaian yang kita bawa. Kita jaga keberadaan kita di muka bumi ini, sehingga hanya kedamaian yang kita hantarkan. Kita selamatkan orang-orang yang berada di seputar kita, dari kekuasaan kita, dari kekuatan kita, dari ucapan kita, dari segala sesuatu yang melekat pada diri kita yang sesungguhnya merupakan titipan dan ujian dari Allah untuk kita semuanya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, terus menjadi cara kita semuanya di dalam kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertaubat atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari sebelumnya. Saya pula berdoa dan bermohon kepada Allah semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah dan ridhonya. Dan semoga Allah memasukkan kita semuanya dalam kategori orang-orang yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-23, yaitu adalah hamba-hamba Allah yang beriman, yang memiliki kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini, dan terus berbuat kebaikan, berusaha meningkatkan kualitas kebaikannya, dan melakukan kebaikan hanya semata-mata karena Allah, bukan karena apapun. Semoga kita semuanya mendapatkan salam. Tahiyyatuhum fiha salam. Wah, itulah ucapan para penghuni surga, salam perdamaian. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan, atas apa yang Allah izinkan dan Allah titipkan dan pinjamkan kepada kita semuanya. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui
dan hanya Allah pula yang maha bijaksana. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu.